MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friend, selamat siang semuanya. Bertemu lagi kita dalam acara MMC Hospital Podcast. Perkenalkan, saya Dr. Odeta Natatilova, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center yang akan memandu pada acara podcast kali ini. Pada kesempatan ini, podcast kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang menjadi fokus utama perempuan, yaitu kanker payudara. Bukan hanya membahas tentang penyakitnya, kita juga akan membahas berita yang cukup fenomenal terkait penyakit ini. Pada kesempatan ini, narasumber podcast kita adalah Dr. Farida Briani Sobri, spesialis bedah konsultan bedah onkologi dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat siang, dokter. Siang, Ode. Apa kabarnya, dok? Baik, alhamdulillah. Baik. Udah Kita baik ya? Sehat, dok? Oke. Dok, kita mau ngobrol tentang kanker payudara, dok. Ya. Banyak sekali kasus-kasus atau pasien yang datang ke rumah sakit ini. Kita mau memberikan gambaran buat pasien-pasien maupun buat orang awam terkait penyakit ini. Ya, terima kasih Dr. Odet. Jadi memang betul, kebetulan kami di Rumah Sakit MMC ini menerima cukup banyak pasien-pasien dan memang umumnya adalah perempuan yang datang dengan permasalahan payudara. Mungkin kita melihat dulu penyakitnya Dr. Odet ya, bahwa memang kanker payudara ini adalah kanker pembunuh perempuan nomor 1 di dunia maupun di Indonesia yang sebenarnya bisa dicegah dan bisa juga dicegah fatalitasnya. Artinya sebenarnya kalau kita menemukan kanker payudara pada tahap yang awal atau stadium awal, angka harapan hidup pasien itu cukup baik. Cuman mungkin Dr. Ode juga tahu ya, kita seringkali menemukan pasien ini sudah tidak terlalu awal. Jadi ini tantangan juga bagi kita medis yang menangani pasien ya Dr. Odet ya. Iya, baik dok. Kalau dari penelitiannya dok, seberapa besar atau seberapa sering pasien kanker payudara itu terdiagnosis dok, terutama di negara kita? Ya, jadi kalau kita melihat data terakhir dari Globocan tahun 2022 misalnya, angka insidens kita itu sekitar 44 per 100 ribu. Namun memang yang membuat miris adalah angka kematiannya. Jadi angka kematiannya sampai saat ini masih sekitar 15-18 per 100 ribu, yang artinya sepertiganya akan mengalami kematian. Nah, mungkin Dr. Odet juga pernah dengar sebetulnya di negara-negara lain, misalnya di Australia, itu angka kejadiannya bisa jauh lebih tinggi dari kita. Kalau tidak salah mencapai 90 per 100 ribu penduduk. Hanya angka kematian mereka rendah sekali, hanya sekitar 5 per 100 ribu penduduk. Jadi memang problem kita itu adalah tingginya angka kematian, Dr. Odet. Baik, berarti urgensinya tuh cukup besar ya dok untuk penyakit ini ya dok ya? Betul. Dan yang paling penting sebetulnya kalau kita lihat kenapa angka kematian di Indonesia tinggi, karena banyak pasien terlambat memeriksakan diri. Nah, ini mungkin yang Dr. Odeta dan juga Metro Friends perlu tahu, kanker payudara itu angka harapan hidup, atau mungkin orang awam suka mengatakan angka kesembuhan ya, kita mungkin sederhanakan seperti itu, sangat bergantung pada stadium berapa saat ditemukan. Makin awal saat ditemukan, maka kemungkinan untuk terobati dengan baiknya lebih tinggi, lebih baik. Dan demikian juga untuk angka harapan hidup. Selain angka harapan hidup juga kualitas hidup, lalu pembiayaan itu akan lebih ringan kalau bisa ditemukan di stadium yang lebih awal. Sayangnya di Dr. Odet, kenyataannya di Indonesia sampai sekarang kita masih menemukan ibu-ibu, teman-teman perempuan ini datang ke dokter umumnya sudah ada di stadium 3, stadium 4, yang artinya sudah mulai beranjak ke stadium yang lebih serius ya. Kalau kita berharapnya datanglah di stadium 0, stadium 1, atau tidak lewat deh dari stadium 2, sehingga kita bisa mengobati pasien dengan lebih baik hasilnya. Bagaimana ya dok caranya supaya kita bisa menemukan pasien itu lebih awal? Apa ada metode tertentu dan kapan saatnya kita mengerjakan menemukan pasien itu? Ya, ini yang kita mungkin sama-sama kenal namanya deteksi dini ya. Jadi deteksi dini ini melibatkan banyak pihak sebetulnya.
Deteksi dini itu ada dua, Dr. Odette dan teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengerjakan screening, lalu yang kedua adalah mengerjakan diagnosis dini. Jadi deteksi dini itu adalah screening dan diagnosis dini. Apa itu screening? Jadi screening itu adalah tindakan memeriksakan diri secara rutin ke tenaga kesehatan untuk penyakit-penyakit yang memang angka kejadiannya tinggi ya. Dan diperiksakan rutin, ini catatan pentingnya nih, diperiksakan rutin tanpa menunggu ada kelainan, ada gejala, ada keluhan, itu rutin diperiksakan. Kapan disarankan kalau untuk kanker payudara? Pada perempuan paling tidak sejak usia 25 tahun. Datang ke dokter rutin memeriksakan diri, nanti dokter akan menyarankan apakah cukup dengan pemeriksaan fisik, atau pada usia 30 tahun biasanya kita tambahkan dengan modalitas ultrasonografi yang sering disingkat USG. Nah, di atas 40 tahun nih Dr. Odetta, screening ini menjadi super wajib hukumnya. Karena resiko untuk mendapat kanker payudara mulai signifikan meningkat. Dan itu mulai dianjurkanlah penggunaan modalitas mamografi. Karena mamografi bisa melihat kelainan yang ukurannya jauh lebih kecil yang tidak bisa terlihat dengan USG. Jadi penting untuk dilakukan. Nah, screening ini Dr. Odetta seharusnya memang dilakukan rutin tanpa menunggu gejala, tanpa menunggu keluhan, dan memang kalau mau berhasil seharusnya memang ada himbauan dari pemerintah untuk memeriksakan diri atau kesadaran dari para wanita untuk paham bahwa itu perlu dilakukan demi kebaikannya. Nah, kalau yang kedua, tadi komponen deteksi dini kan diagnosis dini. Diagnosis dini ini pada intinya adalah kalau seorang wanita menemukan ada kelainan pada dirinya, maka cepat berobat ke dokter hingga ditegakkan diagnosis pasti. Nah, kedua-duanya ini harus saling melengkapi, dan itu yang selama ini kami kerjakan di MMC. Jadi kami alhamdulillah waktu untuk menegakkan diagnosis sejak pasien itu datang dengan keluhan hingga keluar hasil patologi anatomi selama pasiennya mau mengikuti skema yang kami sarankan itu tidak pernah terlalu lama. Rata-rata sejak bertemu dengan pasien mungkin sekitar 3-5 hari kita sudah bisa menegakkan diagnosis, dan kalau memang kanker payudara berarti kita bisa cepat obati. Itu, Dok. Baik Metro Friends, kita sudah dengar dari Dr. Farida bagaimana cara melakukan screening. Tapi kalau misalnya teman-teman perempuan mau tanya, Dok, kalau kita mau screening, kita harus berobatnya kemana? Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau screening dalam arti yang sederhana, kita kan biasanya mengerjakan pemeriksaan fisik ya, atau pemeriksaan pada badan pasien. Ini sebenarnya sudah cukup banyak dokter yang bisa mengerjakan. Dokter umum misalnya, dokter umum itu sudah diajarkan untuk memeriksa payudara pasien. Nah, tapi sebelum ke dokter umum, sebenarnya teman-teman bisa memeriksa payudara sendiri juga. Namanya sadari, periksa payudara sendiri. Dikerjakan sebulan sekali saja. Nah, biasanya ibu-ibu bilang gini nih, aduh tapi saya nggak tahu dok, kalau ngeraba payudara saya ini aman atau enggak, saya nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, jadi jangan khawatir Metro Friends, memang kami tidak berharap ibu-ibu yang awam ini yang bukan dokter jadi tahu ini kanker atau bukan. Kami cuma berharap Metro Friends ini paham payudara masing-masing. Terutama misalnya setelah memeriksakan diri ke dokter, lalu dokter mengatakan, baik Bu, untuk saat ini alhamdulillah aman, tinggal periksa setahun lagi. Nah, kalau sudah begitu, ibu pulang, ibu amati, ibu raba payudara, ibu paham, oh payudara saya yang dikatakan dokter aman tuh seperti ini. Itu yang menjadi perbandingan ibu untuk bulan-bulan berikutnya. Yang kalau pada saat ibu sadari, ibu meraba atau melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya atau dari bulan sebelumnya, itu isyarat bahwa ibu harus segera memeriksakan diri ke dokter. Namun kalau tidak ada perubahan apa-apa, memang cukup setahun sekali ke dokter. Jadi sadari, kemudian datang ke dokter kalau ada keluhan, dan kalau tidak ada keluhan, setahun sekali datang untuk memeriksakan diri. Begitu.
Dokter, tadi kan dokter ada singgung mengenai mamografi, Dok. Nah, saya sering dengar kalau di kalangan awam itu banyak perempuan yang khawatir atau enggan untuk melakukan mamografi karena beritanya tuh mamografi itu sakit, Dok, tidak mengenakan. Nah, itu bagaimana tuh tanggapan dokter? Ya betul, memang kita suka mendengar ya hal-hal seperti itu, dan saya memang nggak akan mengatakan itu sesuatu yang salah. Memang kan kalau mamografi itu alatnya akan menekan payudara pasien sedemikian rupa sehingga X-ray yang digunakan bisa melihat kelainan yang Nah, ini yang penting nih, dan teman-teman harus tahu. Mamografi tujuannya mencari mikrokalsifikasi. Mikro itu artinya sangat kecil, kalsifikasi itu pengapuran yang jika ditemukan dalam bentuk dan kelompok tertentu, itu mencurigakan bisa berpotensi atau bahkan mengarah pada keganasan alias kanker payudara. Nah, mikrokalsifikasi ini tidak bisa terlihat dengan USG. Karena itu hingga saat ini di seluruh dunia pun masih menyepakati kalau wanita di atas 40 tahun maka screeningnya lebih baik selain USG masih menggunakan mamografi. Apakah sakit? Iya, otomatis kalau ditekan anggota tubuh kita ada rasa sakit, tapi sakit ini sangat bergantung pada individu masing-masing. Banyak ibu-ibu, bahkan saya sendiri merasakan memang sakit, tapi bukan sakit yang membuat kita sampai udah deh kapok nggak mau lagi, enggak. Jadi sakitnya masih bisa kita tangani sebetulnya. Tapi kalau memang ada teman-teman yang ambang nyerinya cukup rendah sehingga merasa sangat tidak nyaman, kami di sini biasanya membantu memberikan obat untuk menghilangkan rasa nyeri. Biasanya kita kombinasi, ada yang diminum pada pagi hari sebelum mamografi, lalu gel yang dioleskan pada payudara sekitar setengah jam sebelum mamografi, sehingga tindakan ini akan cukup nyaman dijalani oleh pasien. Karena jangan sampai pemeriksaan yang penting yang bisa menyelamatkan nyawa perempuan, akhirnya kita hindari untuk sesuatu, dalam hal ini nyeri ya, yang sebetulnya bisa kita tangani, sebetulnya itu yang penting. Dan kalau tadi ada pertanyaan, ada alat lain yang bisa menggantikan mamografi ya. Nah, memang saya dengar beberapa kali pasien datang dari tempat lain dikatakan, "Dok, ini katanya karena mamografi sakit, kami disuruh mengerjakan pemeriksaan yang seperti ultrasonografi, seperti USG, tapi alatnya lebih canggih, Dok. Jadi kita nggak perlu sakit-sakit." Nah, itu mungkin maksudnya pemeriksaan ABUS ya, tulisannya ABUS. Itu kepanjangannya Automated Breast Ultrasound. Nah, Metro Friends perlu cerdas nih, perlu tahu. ABUS ini pada prinsipnya adalah USG atau ultrasonografi, hanya dia dikerjakan secara otomatis, tidak mengandalkan operator. Operator ini biasanya dokter radiologi. Jadi otomatis dikerjakan, alatnya akan melihat dan memang membuat potongan-potongan gambar lebih kecil, lebih detail. Hanya karena ini memang dasarnya adalah USG, maka ABUS ini belum bisa menggantikan mamografi. Kalau memang teman-teman ingin ABUS, maka lakukanlah mamografi plus ABUS. Tapi kalau memang dirasa biayanya menjadi terlalu tinggi, maka lebih baik mamografi dan USG saja. Tolong jangan dihilangkan mamografinya kalau sudah usia 40 ke atas, karena itu sangat penting bagi kita untuk mendeteksi jika ada kelainan yang berpotensi menjadi kanker. Gitu, Dr. Odette. Baik, Dok. Baik, jadi rekan-rekan Metro Friends tidak perlu khawatir, pemeriksaan mamografi walaupun menimbulkan sedikit rasa nyeri, tapi ada penanganannya ya, Dok. Betul. Dan yang perlu kita pahami, manfaat yang diberikan oleh mamografi itu jauh lebih besar daripada sekedar rasa nyeri yang hanya terjadi pada saat pemeriksaan ya, Dok. Benar sekali. Metro Friends, kita akan bahas sekarang mengenai beberapa rumor atau beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang banyak beredar di masyarakat. Kita konfirmasi kebenarannya dengan narasumber kita ya. Dokter, saya mau tanya tentang beberapa hal yang banyak beredar di kalangan masyarakat. Apakah itu betul, mitos, atau bukan ya, Dok? Baik. Kalau misalnya di keluarga saya, Dok, tidak ada riwayat kanker payudara, apakah berarti saya aman tidak terkena kanker payudara, Dok? Nah, ini Metro Friends perlu tahu nih. Jadi dari keseluruhan pasien kanker payudara,
yang memiliki hubungan dengan keluarga, artinya dalam keluarganya memang ada kanker payudara juga, atau dalam hal ini kita bilang genetik herediter, artinya penyakit gen yang diturunkan dalam keluarga, itu hanya 10%. Sementara 90% pasien-pasien kanker payudara memang tidak memiliki riwayat dalam keluarga. Jadi artinya kanker payudara ini sendiri tanpa perlu riwayat keluarga sudah menjadi penyakit yang memang umum ditemukan pada perempuan. Karena itu lagi-lagi seorang perempuan harus lebih waspada, nggak perlu takut ya. Jadi bukan takut dan sebagainya, sampai akhirnya kadang-kadang kalau takut itu Dokter Odeta malah menghindar, tidak mau tahu. Nah itu malah tidak baik. Waspada. Waspada ini dalam arti paham apa sih kanker payudara, bagaimana cara saya mencegahnya, bagaimana mewaspadainya, dan kalau memang terjadi gitu ya, dikehendaki oleh Tuhan, misalnya kita mendapat penyakit ini, bagaimana penanganan yang terbaik sehingga tidak membahayakan diri kita sendiri. Jadi intinya tidak ada riwayat dalam keluarga kita, mulailah screening sejak awal. Bahkan kalau teman-teman di sini ada yang punya anak gadis yang sudah akil balik, ajarkan sadari. 25 tahun, mulailah ajak ke dokter untuk pemeriksaan yang lebih detail lagi. Begitu. Baik dok. Kemudian ada pertanyaan lagi dok. Apakah penggunaan bra, terutama bra yang berkawat, ada kawatnya, bisa memicu terjadinya kanker payudara dok? Baik, ya mengenai bra ini memang banyak sekali yang menanyakan ya. Dan pada kenyataannya tidak ada satu penelitian pun yang membuktikan hal tersebut. Jadi penggunaan bra dengan beragam bahan, menggunakan kawat atau tidak, belum pernah ada laporan akan menyebabkan kanker payudara. Yang paling penting justru adalah barangkali bra tersebut apakah cukup nyaman digunakan, dan nyaman itu artinya memang cukup pas ya, tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat, lalu juga menopang dengan baik, dan kawat tidak bermasalah, silahkan saja. Jadi tidak ada sekali lagi kaitan antara bra dengan penyebab kanker payudara. Dok, di kehidupan kita sekarang kita kan tidak lepas dari gadget ya dok, kemana-mana kita bawa handphone. Ada pertanyaan dari Metro Friends dok, kalau misalnya kita bawa handphone, kita taruh di saku depan, itu apakah akan berisiko untuk terjadinya kanker payudara dok? Ya, ini memang banyak ditanyakan juga, berhubung karena handphone ini juga banyak isunya ya. Ada kata elektromagnetik lah dan sebagainya, radiasi dan sebagainya. Jadi saat ini belum ada penelitian yang kuat sekali yang menyatakan bahwa memang handphone ini bisa menyebabkan kanker payudara. Belum ada bukan berarti tidak akan ada ya, karena orang masih terus mencoba melihatnya, menelitinya. Hanya memang Metro Friends perlu tahu ketika suatu penyebab dikatakan sebagai penyebab yang pemicu kuat terjadi kanker payudara, maka biasanya akan dikerjakan penelitian dalam skala besar, dalam jangka waktu lama. Nah ini untuk telepon genggam atau handphone memang belum ada. Jadi menurut kita di sini yang paling bijak adalah hindari saja. Artinya kan banyak ya cara untuk megang handphone, untuk nyimpan handphone. Nggak harus di kantong juga, nggak harus terus-terusan juga kita genggam. Jadi selama kita bisa mengurangi, kurangi. Tapi tidak perlu juga menjadi paranoid. Misalnya kita nggak sengaja nih naruh handphone di kantong, terus langsung, wah ketakutan aku bakal kena kanker payudara. Enggak gitu ya, cuman sebisa mungkin ya kita hindari, berhubung memang belum ada bukti penelitian yang cukup kuat untuk itu. Mitos yang terakhir nih dok, mitos atau fakta, apakah penggunaan deodoran itu beresiko terjadinya kanker payudara? Ya, tentang deodoran ini juga lagi-lagi belum ada studi yang cukup kuat untuk membuktikan ya. Hanya memang beberapa menyebutkan lebih baik hindari deodoran yang mengandung aluminium. Tapi memang studinya seingat saya bukan ke arah kanker payudara, tapi ke arah penyakit degenerasi dini dan sebagainya. Kemudian lebih baik tidak menggunakan yang sifatnya antiperspiran yang bisa mencegah keringat keluar. Namun memang studi yang jelas-jelas frontal mengenai deodoran menjadi kanker payudara itu belum ada.
Jadi kembali lagi untuk hal-hal yang memang belum ada penelitian yang cukup kuat, tapi memang kita agak ragu dengan kandungan-kandungan bahannya, ya kita bijak saja. Karena saat ini juga cukup banyak saya lihat di pasaran deodoran yang dihasilkan dari zat-zat yang alami, misalnya seperti misalnya apa yang di Indonesia banyak dipakai tawas ya. Kalau dulu tawas kan bentuknya sangat sederhana. Ternyata sekarang orang sudah banyak membuat dalam bentuk spray, dan ketika saya konfirmasi ke kolega dokter kulit kelamin, ternyata dinyatakan memang oleh FDA aman untuk digunakan, tidak menyebabkan hal-hal yang serius terhadap kesehatan. Jadi banyak jalan sebetulnya, atau dari kandungan bahan-bahan alami lainnya juga ada gitu. Dokter, tadi kan dokter sudah sampaikan, sudah paparkan untuk pemeriksaan deteksi dini, ada USG payudara, ada modalitas mamografi. Iya. Nah, bagaimana dengan ketersediaan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut di rumah sakit MMC ini, Dok? Ya, alhamdulillah sih kalau di sini kita memang jadi standar ya sejak lama, karena memang kalau dilihat kami di sini angka pasien kanker payudaranya cukup tinggi. Bahkan karena kita di sini juga tim kita cukup solid, artinya antara kita di bedah onkologi, lalu dokter radiologi dan dokter patologi anatomi komunikasinya baik. Jadi memang untuk screening ini jadi perhatian yang cukup. Dan alhamdulillah alat kita di sini juga menghasilkan bacaan-bacaan yang cukup akurat dan baik. Dan jangan lupa, pembacaan itu juga sangat didukung oleh dokter-dokter yang mengerjakan. Jadi dokter radiologi kita di sini juga syukurnya ada yang sudah sangat terbiasa mengerjakan pemeriksaan payudara. Karena lagi-lagi seperti ultrasonografi misalnya, jika operator yang mengerjakan belum terbiasa, kadang-kadang informasi yang diberikan kepada saya sebagai klinisi misalnya kurang detail. Namun karena kami di sini sudah menjadi tim yang solid, alhamdulillah dokter radiologi kita bisa memberikan informasi yang detail. Dan saya pun juga alhamdulillah didukung oleh rumah sakit dengan disediakan ultrasonografi atau USG di poliklinik untuk mengerjakan cross check, jadi USG bedside. Dan kalau memang kita menemukan ada perbedaan persepsi atau interpretasi pemeriksaan, kami juga dengan mudah bisa berdiskusi. Demikian juga dengan dokter patologi anatomi. Jadi memang keuntungan, saya rasa sih ya, keuntungan kami sebagai kita di sini dalam rumah sakit kecil yang tapi lengkap seperti ini, justru komunikasi kita sangat baik sehingga pelayanan kepada pasien bisa prima tanpa membuang waktu terlalu lama untuk menegakkan diagnosis yang benar dan untuk memberikan pelayanan yang baik untuk pasien. Dokter, kalau misalnya ada pasien datang ke dokter dengan ada masalah atau kelainan di payudara, bagaimana seorang dokter itu bisa tahu pasti kelainannya ini sesuatu mengarah ke kanker, Dok? Ya, baik. Nah, tapi pertama-tama Dr. Odeta dan Dr. Oven perlu tahu nih, dari semua pasien kelainan payudara yang datang ke poliklinik, sebenarnya yang pada akhirnya memang terdiagnosis kanker itu rata-rata hanyalah 10%. Kenapa saya bilang begini? Supaya teman-teman kalau ada kelainan payudara jangan jadi takut datang berobat. Karena bisa jadi yang didapatkan tidak berbahaya. Bagaimana kalau yang didapatkan memang berbahaya? Tetap lebih baik lagi bisa segera diobati untuk menghindari akibat yang fatal. Nah, jadi ketika kami, dokter seperti saya, menghadapi pasien dengan beberapa gejala atau kelainan, tentu kita akan perlu memprediksi apakah pasien ini mengarah pada tumor atau bukan. Kalau mengarah pada tumor, lalu tumor terbagi dua kan, ada tumor jinak, lalu ada tumor ganas alias kanker. Nah, kalau memang kita sudah mencurigai, kadang-kadang kita mungkin belum pasti. Ada gambaran-gambaran yang kita sudah bisa langsung lihat, wah saya curiga nih ke arah kanker. Atau ada juga gambar-gambar yang kita masih ragu. Karena untuk dikatakan ke arah gambaran jinak tidak, tapi gambaran juga tidak khas untuk ganas. Nah, dalam hal ini, kapan kita bisa yakin adalah kalau kita sudah punya diagnosis pasti. Seperti apa itu diagnosis pasti? Diagnosis pasti dalam hal kelainan pada payudara maka adalah diagnosis patologi anatomi atau orang sering sebut diagnosis PA. Bagaimana diagnosis PA ini dihasilkan?
Diagnosis PA akan dikeluarkan oleh seorang dokter PA atau patologi anatomi berdasarkan contoh jaringan yang beliau terima. Jadi ketika diberikan contoh jaringan, dokter PA akan melihat di bawah mikroskop, dia akan melihat bentuk sel, susunannya, sehingga akan keluarlah jawaban bagi kita apakah ini tumor atau bukan, ini hanya tumor jinak atau tumor ganas alias kanker. Jadi kalau sudah dapat diagnosis PA, itu artinya sudah diagnosis pasti ya dok? Betul, betul. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapat sampel jaringan itu dok? Pemeriksaannya kita pakai apa ya? Ya, nah inilah yang kita perlu lakukan, biopsi. Nah, saya tahu nih kalau kita ngomong biopsi, rata-rata banyak masyarakat, tapi mudah-mudahan kalau Metro Friends yang pinter-pinter ini sih udah nggak begitu ya, langsung ngeri. Bilangnya, wah kalau di biopsi sama aja dong ngebangunin macan tidur. Atau dok, bukannya kalau di biopsi yang tadinya jinak jadi ganas dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Biopsi itu, saya sering bilang sama pasien, adalah pintu gerbang. Pintu gerbang bagi kita dokter untuk tahu pasien kita ini memiliki apa. Karena kalau yang dimiliki adalah tumor jinak atau tumor ganas, ini jalan pengobatannya berbeda nih. Jadi harus dibedakan sejak awal. Nah, biopsi sendiri sebenarnya adalah tindakan yang aman. Asal dikerjakan dengan cara yang aman oleh ahli yang memang sudah terbiasa melakukan, sehingga tindakannya pertama aman, tidak terlalu membebani pasien, dan hasilnya akurat bisa dipercaya.